Tuhan itu mirip seperti matahari terbit. Kalau menunggu terlalu lama, kau bisa melewatkannya. Mari kita awali setiap kesempatan ini dengan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan HKBP Resort Sutoyo Sabtu 9 April 2022 tertulis di 1 Timotius 1 ayat 5, demikian dikatakan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Batak dikatakan, alaina tinebak ni patikido haholongon sian roha na ias, sian panolopi ni panggora ni roha, nang sian haporsion naso marlaok. Demikian firman Tuhan. Manusia adalah makhluk yang labil. Pada satu waktu ia berbuat baik, pada waktu lain dia berbuat buruk. Suatu saat ia ingat, pada saat yang lain dia lupa. Pada waktu itu ia bisa benar, pada waktu yang lain dia bisa salah. Disinilah pentingnya nasihat dan saran untuk mengingatkan manusia. Melalui nasihat, orang yang salah menjadi benar. Orang baik menjadi lebih baik. Orang lupa menjadi ingat. Dan seterusnya. Semua keburukan bukan untuk dilanjutkan. Apalagi sampai menjadi budaya. Melainkan diperbaiki. Hal tersebut perlu nasihat dan peringatan. Pengetahuan manusia terbatas, tak bisa menjangkau segala hal. Ia perlu mendengarkan nasihat orang lain karena terkadang Tuhan juga memberikan petunjuk kepadanya melalui nasihat orang lain. Misalnya, jika ada orang yang sedang dimusuhi oleh orang lain, nasihat apa yang harus kita berikan? Salah satu nasihat yang baik adalah jika kita menasihatkan agar orang tersebut mengampuni orang lain yang memusuhinya. Dalam hal itu kita memberikan nasihat dalam kasih supaya orang tersebut memiliki kasih yang sama dengan kita. Menurut renungan kita hari ini, nasihat juga diberikan supaya mereka yang mendengarnya dapat memiliki hati nurani yang murni. Dalam hal ini kita harus punya kecerdasan supaya kita yang mendengar nasihat dapat membedakan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang murni dan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang tidak murni atau tidak tulus. Di sisi lain, kita yang memberikan nasihat juga harus belajar menjaga hati dan motivasi kita supaya nasihat kita adalah nasihat yang lahir dari hati yang nurani kita yang murni. Akan sangat berbahaya jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati kita tidak tulus untuk membantu. Misalnya karena kita iri hati, dendam ataupun rasa tidak mau kalah dengan orang lain. Di situ nasihat kita akan mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya. Betapa berbahayanya jika kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang menjadi pemimpin, khususnya pemimpin jemaat. Baik di rumah, di gereja atau dimanapun. Orang seperti itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga akan merusak iman jemaat yang dipimpinnya dengan nasihat yang berasal dari hati nurani yang sudah gelap dan tidak murni lagi. Nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus ikhlas. Di sini ada dua kata penting yaitu iman dan ketulusan atau keikhlasan. Nasihat yang diberikan dari iman artinya adalah dalam setiap hal, nasihat yang kita berikan tidak menyimpang dari kebenaran di dalam Injil. Sebagai contoh, jika ada seorang wanita datang kepada kita dan mengeluh bahwa suaminya bukan orang percaya dan memaksanya untuk pindah agama ke agama yang lain, maka tentu kita tidak bisa menggunakan ayat yang mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Kita harus memberikan nasihat dengan bijak, yaitu bahwa ia harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suaminya. Dalam hal ini ia harus tetap mengasihi dan tunduk kepada suaminya dalam batasan-batasan tertentu saja dan tidak boleh meninggalkan iman percayanya demi suaminya. Nasihat yang diberikan dari iman yang benar
akan membuat orang yang mendengar dan melakukan nasihat tersebut semakin beriman kepada Tuhan dan bukan sebaliknya justru meninggalkan Tuhan. Selain itu, nasihat juga harus diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Artinya dalam memberikan nasihat kita tidak boleh mengharapkan sesuatu. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan untuk keuntungan dan kepentingan diri kita sendiri. Sebagai contoh, jika ada orang lain sedang sakit, apakah kita boleh menawarkan obat yang kita jual? Jika obat tersebut memang benar-benar manjur dan kita tahu pasti khasiatnya dan penyakit yang dideritanya itu bisa disembuhkan oleh obat itu, maka tidak salah kita menawarkan obat yang kita jual. Akan tetapi jika tujuan kita menawarkan obat tersebut hanya supaya produk kita laku dijual, kita dapat untung, dapat poin, atau dapat bonus dari tempat kita bekerja, maka itu bukanlah nasihat yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu jemaat Tuhan, hendaklah nasihat kita itu didasarkan pada kehendak Tuhan yang tentunya juga telah kita gumuli dan doakan, agar perkataan kita tidak menjauhkan orang yang kita nasihati dari kasih setia Allah. Dan sebaliknya, jika kita menerima atau merindukan nasihat dari orang lain, mari mendengar dengan hikmat yang dari Tuhan, agar tidak menyesatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun di atas segalanya itu, ada nasihat yang tidak perlu kita ragukan, yaitu nasihat yang hadir dan kita peroleh melalui firman Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang memberikan pengertian betapa baiknya apabila kami bersedia mendengarkan nasihat. Oleh karena itu, berilah hati yang taat bagi kami agar kami mampu menerima, memahami dan merespon nasihat yang berkenan dengan kehendak-Mu. Dan mampukan juga kami menjadi penasehat yang penuh dengan hati yang suci, sehingga setiap perkataan kami mendatangkan penghiburan dan kebaikan bagi keluarga kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan menjaga Anda. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.